Bisa ya? Boleh. Oh, enggak buatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kali saya ucapkan terima kasih pada teman-teman Strokers Jogja dan Jawa Tengah, Jawa Timur ini. Ada dari Ponorogo, ada dari Jogja, dan saya nanti dari Kendal, Semarang juga perlu dalam perjalanan. Nah, hari ini juga kita terima kasih pada Mas Arif yang kebetulan ini pas di Jogja, karena beliau ini baru dalam proses mutasi pekerjaannya dari Rumah Sakit Jiwa Nusa Tenggara Barat ke Rumah Sakit Jogja, Pak. Rencananya di RSUD Jogja ya, Pak ya. Ya, mudah-mudahan insya Allah yang sangat dekat. Nah, Mas Arif ini sebenarnya sudah ikut grup kita di grup WA Jogja ini, sehingga komunikasinya selalu beliau pantau ini. Nah, ini pas di Jogja ini kebetulan berkenan untuk memberi ilmu pada kita semua, dan ternyata nyebar beritanya itu di grup Facebook, sehingga yang dari Semarang pengen datang, dari Mas Danang ini juga langsung kontak ke saya, ini Ponorogo. Saya mulai lupa ini Mas Danang suaminya Mbak Ririn. Nah, iya, sudah biasa dengan Bu Ririnnya tapi belum biasa dengan Mas Danangnya. Tahu-tahu ada WA masuk. Nah, kali ini kita akan mengadakan pelatihan penanganan stroke yang nanti diasuh oleh Mas Arif. Mas Arif ini juga membuat Facebook group fisioterapi post stroke, dan di sana memberikan tips-tips bagaimana keluarga dan strokers itu untuk bisa rehabilitasi istilahnya ya. Kalau kita itu kalau mau sembuh, syukur-syukur sembuh, tapi minimal rehabilitasi dan bisa aktivitas seperti biasa. Ya memang kalau mau sembuh total ya mungkin berat. Seperti saya ini 7 tahun nafasnya masih terengah-engah begini kalau ngomong. Tapi ya biarin aja, kita nggak peduli, nggak usah dipedulikan, ya enak-enakan aja ya. Nah, ya, di Jogja ini itu saya membuat program beberapa kegiatan. Intinya adalah mengajak teman-teman strokers itu keluar dari rumah. Sebab kalau hanya di rumah aja itu kebanyakan yang baringan atau duduk-duduk di kursi. Nah, kalau baringan duduk di kursi, kapan pulihnya itu nggak gerak-gerak itu. Nah, pengalaman saya ketika sering pergi-pergi, kadang saya diajak Bu Nina itu, kadang-kadang dulu saya juga diajak Bu Nina itu, istri saya nggak tahu diajak pergi, fotonya tak kirim sampai mana, sampai jauh. Nah, sehingga ini kita kumpul-kumpul. Assalamualaikum Mas Sabar. Semuanya Pak ya. Jadi kumpul-kumpul ini untuk selanjutnya acara kita juga selanjutnya saya juga baru mendirikan grup baru, namanya The Trikers Club. Jadi The Trikers Club itu kita membuat sepeda atau sepeda motor roda 3 yang nanti kita akan ngepost di beberapa tempat. Yang penting itu mau keluar dulu. Dan rencana kita yang mereka yang masih belum pede keluar itu akan kita datangi. Sebab menurut pemahaman kami, mereka yang tidak belum hadir itu bukan karena tidak mampu, tapi nggak percaya diri. Contohnya depan saya ini Pak Marno ini. Dulu waktu saya ke sana Pak Marno ini nggak, karena saya ketemunya dengan Bu Siska, lalu saya lihat itu videonya ini lebih bagus dari saya fisiknya. Tapi kok nggak mau keluar, lalu saya bilang Bu Siska, nanti suatu saat saya hadir ke sana Bu. Saya datangi betul ya Pak Nara ya. Tapi sebentar dah, pertama nangis itu gugu itu, kedua sebentar dah ketawa-ketawa.
hari berikutnya udah sampai rumah saya. Nah, sehingga harapan saya nanti ini walaupun apa ada temen yang baru ketemu sekarang tapi sepeda motornya udah jadi duluan. Nah, nanti dan saya ya Bu, nanti akan kita ajak pergi main-main terus ya, jangan ditokani nanti ya, supaya nanti kita bisa mengunjungi teman-teman yang masih belum pede untuk keluar. Buktinya ini Pak Narno sampai sekarang terus keluar ikut terus. Nah, karena apa? Karena memang ketemu teman-teman ini apa lucu-lucu gitu ya, lucu-lucu. Untuk orang lucu nek antik. Gojekannya pun juga gojekan khas truk itu. Barangkali kalau itu yang ngomong itu orang sehat, itu dikamplong betul itu. Tapi karena sesama truk ya dia nek apa yang guyu. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama melihat apa yang dilakukan Mas Syarif nanti. Juga nanti kegiatan kita ini di backup juga, ini kebetulan ada dari keperawatan dan kedokteran UMY yang nanti tanggal 5, 12 dan 19 kita lakukan pelatihan lagi. Yang nanti boleh dijelaskan aja sama Bu Ari nanti ya, jadi PSIK UMY. Ini yang hadir ada Bu Ari dan Dokter Ikhlas dan timnya. Satu lagi nanti Dokter Ica yang belum, mungkin nanti tanggal 12 ya Dokter Ica. Nah, kira-kira gitu dulu biar nggak panjang. Mudah-mudahan nanti bisa dinikmati dan kita semuanya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadi selaku Ketua JC Jogja. Acara selanjutnya adalah perkenalan dari tim FKIK UMY. Semoga saya belum hafal Pak, jadi Iya, Pak Ari. Semoga dari UMY. Boleh. Ya. Perkenalkan Jim. Berdiri mawon, kenapa saya berdiri kelihatan betul? Ya. Nah, di situ. Di sini. Nah, di depan meja biar yang sini kelihatan. Oh ya, maaf. Oke, meja nggak apa-apa. Oke, baik, terima kasih kesempatannya Pak Jati. Mohon izin Bapak Ibu dan juga mungkin kalau adik-adik ada juga ya ternyata ya. Baik, mohon izin berdiri, duduk di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya, kelihatan wajah saya biar jelas. Virus ya. Biar tahu kalau cantik gitu. Iya Pak, besok kalau ketemu lagi online jadi kelihatan. Lah ya. betul. Saya tutup lagi. Sebentar aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa bismillahirrahmanirrahim wa yassir wa langsung saja saya izin ya Bapak Ibu sekalian, kami perkenalkan diri dulu. Saya sebenarnya hari ini 2 orang dari UMY. Ada Ibu Ambar Relawati, saya panggil dulu. Ini partner yang insya Allah akan membersamai Bapak Ibu di JSC ya, Jogja Stroker Club. Ya. Ada Dokter Ikhlas ini. Ada Dokter Ikhlas MJD juga, kemudian yang dari kedokteran ada Dokter Orizati Wilman, kemudian ada Dokter, oh ada Pak Ibu. Lah ya Ada itu. apa? Tidak dikenal kasihan Pak Dokter. Ada Dokter Ikhlas, kemudian dari keperawatan ada kami berdua plus ada Bu Ervin tidak bisa hadir izin pada sore hari ini, dan ada beberapa mahasiswa yang nanti akan bergabung di acara tanggal 5, tanggal 12, tanggal 19. Insya Allah kita akan ketemu di tempatnya nanti yang tanggal 5 di tempatnya Pak Jati, tanggal 12 ikut kegiatan JST Ya, di mana Pak? ya di kafe di Purbayan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir di Tempat tempatnya saya. Pak Jati. Tapi tadi lagi bisik-bisik sama Bu Ambar, kayaknya seru kalau terakhir nanti Pak Ikhlas mungkin kita bisa ngadain acara di outdoor gitu ya. Oh ya, kan nanti carikan kalau tempat. Bapak Ibu yang tidak punya transportasi, kita boleh titik kumpul di mana, kita bantu untuk Ya. menuju ke lokasi Ya, misalnya insya siap. Allah jadi supaya lebih asik gitu ya Pak ya, Ya. suasananya ya. Tidak hanya di dalam rumah gitu kan. Mau yang Nah. dingin apa yang panas? Kalau yang dingin kali orang, kalau ya kali orang.
Nanti kita diskusikan Pak untuk Ya. jaraknya supaya bisa terjangkau. Ya. Panas saat ini Mas Dari. Ya. Panas saat ini. Oh Aduh, iya. jangan Pak, jangan. Ya insya Allah Bapak Ibu kami mohon izin misalnya nanti acara ini bisa dihadiri lebih banyak lagi, mungkin katanya Pak Jati sekitar sebenarnya ada 25 orang ya? Ya Atau kurang 20, lebih segitu ya? 20. Biasanya sama keluarga ya sekitar 25. Oke. Ini masih ada yang izin umroh, masih ada yang izin ada acara. Oke, baik. Nanti mungkin kita juga bisa lanjut sama Pak Arif ya, Pak Arif ya. Karena sebenarnya temanya yang pertama itu kita nanti akan Haji itu. mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah terapi cermin ya. Nah, Sudah haji. pernah? Ada yang pernah terapi cermin? Mirror terapi. Nah, itu sudah pernah. Nanti yang sudah pernah bisa menjadi apa namanya peer, jadi teman yang bisa membantu teman yang lainnya. Kalau yang belum pernah kita belajar juga. Kemudian yang kedua nanti yang pekan selanjutnya ada terapi mindfulness. Nah itu nanti akan menyampaikan Dr. Orizati Hilman. Jadi bagaimana mungkin kurang lebihnya sih menenangkan tadi yang tadi otak panas apa pikiran panas ya Pak, supaya kita lebih sejuk gitu dan lebih bisa menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi di diri kita. Dan yang terakhir nanti ada dari Dr. Ikhlas Diani, sekaligus nanti acara penutupan akan ada door prize mungkin di sana dan ada beberapa hibah barang untuk JSC yang Pak Jati sudah ada request khusus begitu sepertinya untuk bisa membantu teman-teman stroker untuk melakukan exercise gitu di JSC. Nah begitu agendanya, rencananya mari kita ajak semua teman-teman yang stroker juga yang bisa menghadirinya. Insya Allah ada konsumsinya juga insya Allah ya Bu, jadi nggak kelaparan, terus pulang bisa bawa ilmu, dan juga keluarga sangat dipersilakan bisa mendampingi karena memang tujuannya adalah mengajak keluarga supaya mendukung para stroker ini untuk tadi harapannya Pak Jati bisa keluar, jangan malu, jangan berhenti di dalam rumah saja apalagi di kamar. Begitu kurang lebih ya Pak Jati dan juga Bapak Ibu sekalian, kami mohon bisa mengajak teman-teman stroker yang lain, dan tentu kehadiran Pak Arif nanti bisa ikutan ya Pak ya. Insya Allah bisa ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik yang sudah Minggu ya. Ahad terus Pak, insya Allah jam 10. Jam 10 sampai jam 12 aja, nggak usah lama-lama, tapi ada ilmu yang bisa kita. Mungkin itu penjelasan dari kami, dari tim pengabdian UMY 2022 ya. Insya Allah ada manfaatnya, semoga bisa menjadi manfaat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji. Mau mundur diri lagi nggak? Oh iya. Nggak di situ aja Mbak. Nggak di situ. Jangan apa? Nggak enak. Ya, terima kasih dari tim FKIK UMY sudah menyampaikan segala hal. Pada intinya adalah ini manfaat untuk JSC. Jadi saya pribadi meminta kepada kawan-kawan JSC untuk memaksimalkan apa yang sudah menjadi program dari UMY. Ini adalah gayung bersambut, artinya teman-teman harus menyambutnya program tersebut. Ini adalah satu yang sangat bermanfaat untuk kemajuan dan kemudahan kita bersama. Dan selanjutnya adalah penanganan tentang stroke ini. Mungkin langsung sama Pak Arif juga jadi. Ya, monggo Pak Arif. Waktu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Matur nuwun Bapak Ibu, Bapak sekalian. Saya aja Pak ya. Itu pertama saya sampaikan terima kasih kepada Ibu saudara yang hadir jauh-jauh, bahkan ada yang sampai dari Ponorogo. Dengan adanya acara ini, semoga silaturahim kita semakin kuat, tidak hanya melalui dunia maya Pak. Nah, selama ini kan kita jumpa hanya foto dan videonya saja Pak. Kita juga tidak tahu
sebelumnya seperti apa. Pak Jati itu yang bayangan saya kok lebih muda lagi dari ternyata memang gagah. Tolong lagu ya. Berangkang. Ini kan penting kalau aturakan Bapak Ibu. Terus jadi yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu, di sini kita sebut sebagai struktur itu bukan sedang stroke. Bapak Ibu pernah mengalami stroke, pernah, artinya sudah bukan stroke lagi. Sekarang adalah fase pemulihan. Jadi diistilahkan fisioterapi post stroke atau the stroker stroke, itu maksudnya pernah mengalami stroke dan sekarang dalam tahap pemulihan. Kalau stroke itu ya sedang dirawat pasca jatuh, itu stroke. Jadi tidak ada orang stroke sampai berhari-hari. Tidak ada. Stroke itu hanya hitungan menit atau jam. Selanjutnya apa? Pemulihan pasca stroke. Yang sekarang dialami oleh Bapak Ibu adalah hemiparesis atau kelemahan sesisi. Jadi istilah ini pun sangat penting saya tekankan, karena kalau salah istilah artinya mindset kita juga sudah beda jauh. Jadi penanganan stroke ini obat stroke. Nah, obat stroke itu apa? Pasti kita akan menganggap bahwa derita stroke, kemudian stroke itu bisa diobati. Padahal sebetulnya Bapak Ibu bukan sedang stroke, tapi hemiparesis atau layuh lumpuh sesisi, yang akibatnya adalah hilangnya skill. Hilangnya skill artinya apa? Skill itu bisa dikembalikan mendekati seperti sebelumnya, sedekat mungkin dengan kondisi sebelumnya, dengan cara mengembalikan dengan melatih. Tidak ada skill yang tumbuh dengan obat. Kalaupun ada obat, ini kan Bapak Ibu dulu, ini kan istilahnya pun mencegah terjadinya stroke ulang. Kalaupun ada obat yang Bapak Ibu minum, itu obat untuk penyakit penyerta yang menyebabkan, terutama yang menyebabkan stroke atau serangan ulang. Nah, jadi bagaimana caranya mengembalikan skill? Saya ingin punya skill menulis kaligrafi. Caranya ya berlatih kaligrafi. Tidak ada cara lain. Bisa disingkirin sebentar. Saya ingin bisa menari, tidak ada istilahnya. Obat apa supaya saya pintar silat? Obat apa supaya saya pintar nari? Tidak ada. Adanya latihan. Ya, jadi kembali pada prinsipnya adalah melatih kembali. Melatih ulang skill yang berkurang atau tidak. Nah, caranya bagaimana? Ada cara yang kita harus tempuh secara sistematis. Nah, mulai dari serangan, jatuh, sadar, kemudian tidak bisa gerak. Nah, apa yang harus dilakukan? Sebetulnya ini sudah pernah saya sampaikan waktu online dengan Profesor Teguh, ya. Prof Teguhnya ada yang Bapak Ibu. Iya, Prof Teguh. Prof Teguh. Hanya saja waktu itu sepintas sekali dan via online, jadi tidak terlalu terlihat jelas. Barangkali perlu kita ulangi. Jadi dari awal, kalau perlu pertemuan ini tidak berhenti sampai di sini materinya, karena latihan tahap-tahapannya itu bersambung. Harus tersistematis. Jadi latihan terstruktur, terukur, teratur. Tidak bisa kemudian lihat stroker yang sudah jalan bagus jalannya, ditanya cara latihannya bagaimana. Nah, nanti otomatis akan muncul apa? Testimoni. Padahal testimoni ini tidak selamanya salah, tapi juga sangat rawan kekeliruan. Keliru apa? Keliru sistematisnya, sistematikanya berbeda. Jadi kalau untuk orang yang TIA, transient ischemic attack atau serangan stroke sementara, kadang-kadang mensewu, biasanya kalau kami tangani 2 hari, 3 hari sudah jogging. Apakah itu berarti teknik latihannya bagus? Bukan.
karena kondisinya lain. Kita melihat kondisi stroke, pasca stroke atau sedang serangan stroke, itu seakan-akan melihat ada piring kita jatuhkan dari ketinggian yang sama, tempat yang sama, dengan cara yang sama. Nggak usah 1000 piring, 1 juta. Jatuhkan 1 juta piring kaca, pecah. Yakin tidak ada satupun yang bentuk pecahannya detailnya sama. Mustahil tidak ada. Artinya apa? Tidak mungkin ada kondisi 2 person yang sama persis. Itulah sebabnya teknik latihannya pun tidak bisa diuliah disamakan. Nanti ada yang hipertensi, ada yang diabetes, ada yang muda, ada yang lansia, perempuan dengan laki-laki pasti beda. Ada yang sebelumnya atlet atau militer yang biasa latihan, elastisitas ototnya sudah bagus. Ada yang kaum sedenter atau orang yang maunya ya duduk di meja, ngetik-ngetik, bicara kerjaannya, terus kena stroke. Itu tentunya beda dengan bapak ibu yang saya misalnya mantan anggota Kopassus misalnya gitu. Itu pasti beda hasilnya. Ini kenyataannya begitu. Di samping bentuk kerusakan ini juga sangat menentukan. Kebiasaan yang lalu itu mempengaruhi. Sangat ya, termasuk nanti kita bahas tentang spastisitas. Jadi pasca stroke ada 3, ada 2, sebenarnya lebih dari 3. Kita bahas 2 dulu. Ada 2 kondisi yang sangat menghambat atau menentukan perubahan kondisi aktivitas sehari-hari Bapak Ibu. Yang pertama adalah kelemahan otot. Tonus ototnya menjadi jauh berkurang atau bahkan hilang. Yang kedua, spastisitas. Spastik yaitu kontraksi otot yang tidak terkendali. Ini momok yang utama, 2 yang terjadi lemah, dan yang kedua spastik. Spastis itu ototnya bergerak ke arah tertentu, dengan pola yang khas. Itu mayoritas stroker nanti akan begini ya, atau seperti ini sudah ada polanya. Itu yang akan kita bahas. Jadi bagaimana penanganannya? Sebenarnya kita tidak bisa dipukul rata begini materinya, harus satu persatu sebetulnya. Tapi untuk menambah wawasan ya, untuk semuanya juga termasuk preventif, seandainya yang saya kepanggil kalian stroker yang baru supaya tahu penata laksanaannya. Stroker baru, jangan yang sudah terlaksana ulang. Insya Allah jangan sampai seandainya ketemu dengan stroker baru atau misalnya serangan ulang. Saya sering kali mendapatkan pasien stroke dari parises pasca stroke, serangan yang sama di tempat yang sama atau serangan berikutnya di tempat yang berbeda. Nah, kita tidak menghendaki demikian, tapi paling tidak supaya pemahaman kita itu menyeluruh, ada baiknya kita mulai dari nol, Pak. Ya? Dari awal betul. Karena ini konsep dasar yang tidak hanya dipakai hanya pada saat stroker baru. Jadi ini nanti pemahaman yang akan saya sampaikan ini meskipun sangat penting diketahui oleh caregiver dan stroker baru, tetapi juga sangat penting diketahui oleh stroker yang sudah lama, bahkan yang sudah tahunan, karena konsep ini berlaku untuk seterusnya. Kalau nanti bisa ada satu probandus bisa duduk di sini, saya di sini, kita ragakan. Jadi mulai dari biasanya kalau spesialis saraf mengkonsul ke fisioterapi itu hari ketiga ya. Biasanya hari ketiga, baik hemorragik maupun ischemic ya.
meskipun nanti penanganannya tetap beda. Kalau hemorragik tidak diberlakukan sama dengan misalnya biasanya gerakan pasif saja, jadi tidak gerakan aktif. Kalau ada saran begini begitu melakukan gerakan ini itu, kalau itu hemorragik berbagai sumber menyebutkan ada yang sekian, tapi saya menganut mazhab yang istilahnya cari yang aman saja ya. Setelah 2 pekan baru ada gerakan aktif, jadi sebelum 2 pekan tetap gerakan pasif. Nah sekarang mungkin ada salah satu yang menjadi yang bagus. Kayak gimana? Wah, ini Duduk atau tidur? Saya mau kok Pak. Oh, tidur ya? tiduran malah ditibak ya. Baca lagi. Nah, Tidur? dia kan lemas tuh bilang. Enggak lemas. Oh, kanan kiri. Tadi ini kan Ini tidak pegang uang, lemas mas. kepalanya sini Pak. Kalau pegang uang enggak? Kepalanya ini barat. lagi. Oh gitu ya. Yang lemas omongannya. Tadi madapnya. Ini. Nah, jadi untuk pertama kali penanganan awal Bukan. ini pernah kita bahas pada waktu Tapi saya yang sakit ini loh mas. nama apa? Oh. Nah, bebas. Waktu seminar online tempoh hari beberapa bulan yang lalu sudah kita bahas. Ini pengumuman, jadi pengumuman bisa diperhatikan terutama para caregiver Bu. Ya, Bapak Ibu yang caregiver penting ini. Pasca serangan stroke itu nanti yang perlu kita lakukan pertama adalah positioning. Ini sangat menentukan untuk sekian tahun ke depan, bahkan untuk bisa jadi selama-lamanya, karena ini menjadi penentu. Positioning menghindari pola stroke, menghindari pola kontraktur, pola spastis. Spastis itu apa? Bahasa Inggris dalam bahasa Madisio itu yaitu kontraksi otot yang tidak terkendali. Itu kalau lihat di kamus atau ensiklopedi pasti rinci, lagi kita singkat intinya otot berkontraksi tidak tidak terkendali oleh stroker. Ke arah mana? Sebagian besar, saya katakan sebagian besar. Bapak Ibu nanti mawas, ada yang bilang 70%, 80%, intinya sebagian besar, hampir semua, kecuali tipe klasik atau tipe Lemes. flat. Klasik itu flat atau apa istilahnya? Ya, layu ya. Pasca serangan biasanya muncul 1-2 pekan berikutnya adalah pola spastik. Jadi saraf beregenerasi, kemudian akan kembali bisa menggerakkan, memerintahkan otot untuk bergerak. Cuma perintahnya jadi tidak bagaimana di awal, jadi acak, ngawur. Misalnya tadinya lemes, pekan pertama kedua muncul kontraksi otot. Dominan kemana? Dari ujung itu nekuk ke sana. Saya tekankan lagi, tidak semua. Tidak semua. Nanti dalam hati nanti sudah ada di sini terlintas pertanyaan. Nah, itu nyatanya sih itu tidak ini dominan ya. Saya tekan lagi dominan. 1, ke arah nekuk, jarinya senantiasa ke arah genggam. Ya. Pola kontrakturnya juga ke arah sana nantinya. Sehingga sangat tidak dianjurkan, misalnya seandainya nanti ada yang memberi Saran. biasanya jenguk ini, kalau tidak yang jenguk di rumah sakit, di rumah atau siapa, Iya. Pak itu biar bisa nanti ini ya, genggam. Nah, ini kalau stroker punya pola spastik genggam, terus dikasih oleh-oleh oleh penjenguk, bola duri-duri, terus atau kalau tidak ini ya didramatisir, ini divisi pasir pantai yang yang dari orang kritis ya, ini lebih bagus lagi nanti.
nggak tahu bedanya apa. Yang jelas itu akan memunculkan memperkuat pola plastik, karena pola plastiknya ke sini apa malah didukung. Ya benar, jadi begini betulan. Jadi nanti pas salaman dengan orang, pas sudah bisa salaman, ini apa nggak mau dilepas pak sudah pak, pasiennya tidak mau melepas ya. Jadi biasanya gitu sulitan bukanya. Jadi pola plastik pertama dijahit gini, mestinya apa? Mestinya digerakkan secara pasif, tutup, buka. Nanti teknisnya ini singkat saja ya. Setelah pasif baru gerakan aktif, buka pak, buka, dorong, buka, lawan tangan saya pak, buka. Kalau belum bisa, kan mesti ada pertanyaan nanti. Anak belum bisa, kalau belum bisa pasif saja, latih sendiri di atasnya. Nah, pelan-pelan. Karena memang ujung, jadi saraf itu kan bukan seperti wireless. Kalau di sini bisa genggam, di situ pasti tonusnya pasti sudah kuat. Jadi tidak mungkin tonusnya di sini lemah, kok di sini sudah bisa genggam. Nanti lagi ada yang ngeyel. Nah, buktinya itu ngangkat nggak bisa, ini padahal kuat. Ya beda frozen shoulder atau bahu macet beda dengan tonus yang lemah. Nah, jadi pola plastik berikutnya ada ini, perjalanan itu menuju ke sana, jadi senantiasa ke arah sana. Iya. Begini, jadi saya gabungan di sini juga bapak ibu Belum. saya lihat ini, Mungkin hanya. yang tidak begini juga ada, namanya flasid. Di sini Pak Abdullah Iskandar yang flasid. Iya, enggak. pas nggak hadir, ada Jadi acara. tidak terlalu, ya. Flasid tapi ringan itu. Iya. Tonusnya sudah muncul. Ya, Abdullah. Spastiknya ke sana, berarti kan melatih ya. Jangan dominan, tekuk Pak, betul, 1, 2, nah selamat, tambah sudah nyengkrem, suruh genggam, disuruh ngangkat, nah sudah, makin ke sana. Dan ini justru malah yang menganjurkan, kadang-kadang Ya mau jenguk itu mak. ya yang jenguk, Yang jenguk itu jujur aja apa jenguk? Iya loh, Mak. Jujur aja apa jenguk? dan kadang stroker Jujur. juga, karena sudah pulih, sudah aktivitas. Testimoni itu sakti Pak, luar biasa, namanya testimoni ya. Orang kena tiang sudah sembuh, mau kayak saya Pak. Wah, saya sudah latihan silat kok kemarin caranya. Ini gini juga. Saya tuh suruh ngangkat barbel kan. Sama teman itu suruh ngangkat barbel. Dia tuh sembuh kayak barbel. Dari kecil sampai yang besar itu terus. Nah, polanya kan beda. Makanya Seperti itu. tadi yang saya sampaikan ini gelas kaca. Banting pecah pasti beda. Itu tidak bisa disamakan. Benar. Jadi harus analisis personal satu persatu. Ya, Bapak yang spastik ininya, ini tidak. Pak Jati yang spastik di sini, sama di sini. Di sini tidak, tidak ada yang sama. Jadi kalau apa istilahnya variannya dibuat ada berapa varian hemiparesis itu, ya ada berapa jumlah struktur. Kalau 1 juta ya juta varian. Betul. Tidak ada yang sama sekali tidak yang sama. Berikutnya, pola spastis bilang gini, artinya latihannya kalau bisa lebih banyak, seandainya sudah bisa megang, ya mestinya, nah ini bisa enggak, angkat Pak gini Pak, sana, nah itu, ngejek, sana, harus lebih banyak, Ya gas dong mas. jangan begini, tekuk Pak, nah itu salah itu, Harusnya gini ya. iya. Jadi kalau bukan berarti tidak boleh ya, bukan berarti tidak boleh, tapi dominannya adalah lawan dari spastik. Jadi kalau ke sana, Yang gini ya. ya dorong, misalnya 1, angkat lagi 2, anggap 10 kali ya. Kalau ini ya 3-4 kali ya angkat. Tapi diawali Yang pertama dulu. ini dan berikutnya ini diakhiri lagi dengan Yang normal. lawannya spastik. Iya. Awal dan akhir adalah lawan dari spastik. Berikutnya, spastik berikutnya adalah melungker ke dalam, Iya. pron atau pronasi. Ini Silakan Pak. bisa Iya. pronasi. Ke dalam, Ya mirip gini tuh. Iya, gini loh, Pak. ya gini ya, Iya. pron ke sana. Lawannya adalah supin atau keluar, supinasi.
Kalau ini tadi kan fleksi, lawannya ekstensi jari. Fleksi pergelangan, lawannya ekstensi pergelangan. Spastiknya muter ke dalam, lawannya longgar keluar, putar keluar. Jadi kalau nanti misalnya latihan, buka Pak, buka, tutup lawan tangan saya ya, buka, 1, nah, tutup Pak, 2, wah saya sakti ya. Ini nggak sakit kok. Ya justru itu. Nah buka Pak, buka, nah, jadi keluar, masuk, keluar, itu 1. Enak. Lagi. Kalau belum bisa kita ya Pak yang ditulis. Nah, jangan pasif dulu. Kalau belum bisa bukan terus berhenti tak. Tarik ke sendi atasnya, artinya belum nyampe sini. Oh, gini. Ke sendi di atasnya. Iya. Kalau ini belum bisa, kita tarik ke atasnya. Kalau ini belum bisa, ke sana dulu. Untuk melatih supinasi itu siku harus lurus apa nekuk Pak? Soalnya striker saya itu kalau nekuk agak mudah. Nah gini, istilahnya semi fleksi. Jadi ini ekstensi itu lurus, fleksi itu begini. Iya. Semi itu aneh. Makanya tadi seperti yang saya contohkan kan, nanti gini ya, kayak gini ya. Memang betul semi fleksi, tidak betul-betul nekuk, tidak betul lurus. Coba Bang. Pak lurus coba. Nanti yang bergerak, gerak buka Pak, putar keluar. Nah, yang bergerak sendi bahu. Oh, kalau ini Pak, coba Pak, berarti ini Oke, nanti kita iya. prinsipnya dulu, prinsip. Oh iya. Jadi bukan teknis satu persatu. Kalau satu orang nanti Iya. harus analisis satu persatu. Bener Mas, bener. Ini prinsip dulu. Nah, pola spastik berikutnya kemana? Siku nekuk. Iya. Siku nekuk. Berarti kalau mau melatih, ya logikanya kalau sudah bisa buka, dibuka. Kalau sudah bisa tegak, tegakkan, baru dorong Pak. Dorong luruskan siku. Sikunya diluruskan. Nah, jadi luruskan sikunya. Luruskan 1. Jadi ada 3 macam latihannya. 1, latihan meluruskan siku. 2, latihan membuka. Ini tidak mudah. Kalau ini mudah. Karena polanya pola spastik. Yang sulit apa? Ini kan bersamaan sudah suruh meluruskan sekaligus suruh buka. 2, yang ketiga 4, 3 sambil meluruskan pergelangan, sambil meluruskan jari. Jadi ada 4 pola ini. Jadi ini yang dilatih sebenarnya 4 sendi. Jari, pergelangan, lengan tengah bawah, terus baru siku. Ini kan lengan bawah kan ya. Ini ada 4. Dorong Pak, dorong kan saya. 1, tekuk Pak. 2, dorong. 3, itu 1 kali. Jadi dorong, tekuk, dorong. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak. Tapi gerakan ke sana juga bukan berarti ya haram, nggak boleh, bukan. Harus dilatih. Hanya saja ingat dominan manusia itu. Kenapa muncul pola spastik begini? Karena memang selama sehat, belum kena stroke, Suka menerima. orang lebih dominan mengeluarkan tenaga untuk menarik daripada menyodorkan sesuatu. Coba payung, yur, isi, dorong kosong, ingat, makan, belum isi, keluar kosong, isi, sana, sedikit, nah itu sana. Itu kan artinya secara filosofis itu sudah sama dengan karakter kita sehari-hari, lebih banyak mengambil daripada memberi. Kekhasan alamiah naluriah manusia lebih banyak mengambil daripada melepaskan. Nah, bukan berarti persis sama Pak. Nanti kita lanjutkan ya. Mesti kanan aja Mas. Ya? Cek kanan aja saya. Pakai Kelihatan, toh. Pak. Kelihatan ya. Di depan. Tadi saya malah mau nyari yang kiri, tapi ya sudah, yang kiri siapa? Saya. Ini malah belum bisa loh Pak. Ini bergerak jelas Pak. Oke, anak saya biar dilanjutkan ini yang Iya, penting iya. konsepnya dulu. Oke. Nah, berikutnya bahu itu ini yang sering terjadi kekeliruan pola latihan. Narik
narik bahu itu padahal kelas plastiknya adalah satu mendekat dalam, ke ke dalam mepet. Jadi atas ke bawah itu kelas plastik, harusnya sana. Jadi ditahan sana, bukan ditahan sini. Harusnya ditahan ke sana, bukan ditahan ini. Harusnya ditahan sana, Naik. bukan gitu. Jadi harus ini prinsipnya apa? Menjauh, membuka, ketiak membuka, nah, ketiak membuka ke depan. Jadi bukan berarti yang sini tidak boleh, bukan, tapi dominan. Nah, coba kalau diperhatikan nanti kan 1, 2, 3, ini ya polanya ya, 4, 5, ya, rotasi ini bawahnya rotasi dalam, ketiaknya mepet. Bagian ada yang begini, bagian ada yang begini. Tapi kok bagian yang utama ini. Oke. Nah, sehingga pada awal kena serangan, kemudian hemiparesis, lemas, lumpuh separuh, hindari pola spastis tadi. Jadi nekuk ya diluruskan. Ini jangan sampai nekuk ke sana tapi jangan muter ke dalam tapi muter ke luar. Jangan nekuk tapi diluruskan. Jangan mepet tapi dijauhkan. Nah ini, nah sari bapak ngeten sari ini lah. Minimal ini. Neken mas. Ya ini kan terbuka. Ini yang hampir pasti, hampir pasti salah satu stroker yang kami jumpai, mungkin kalau 95% itu terus sedikit lebih dari itu tidak diberikan di awal serangan. Kalau ada 100 orang belum tentu ada satu yang mendapatkan materi ini. Nah, yang tidak dianjurkan bagaimana? Kebalikan dari tadi. Ketiak mepet. Nah, ini buka apa harusnya mepet. Ini harusnya lurus. Ini terbuka, muter keluar, ini muter ke dalam, nekuk lagi. Terus ini harusnya terbuka dan ini tegak, malah nekuk. Terus ini harusnya keluar, ini ke dalam. Jadi ini lengkap nih. Nah, posisi lengkap salah. Sempurna betul ini yang jauh. Jari-jari agak nekuk ada di pangkalnya bersama. Terus pergelangan nekuk ada. Lengan muter ke dalam ada. Siku nekuk ada. Ketiak mepet ada. Bahkan termasuk fisioterapi dari rumah sakit juga begitu Pak. Juga ngajarinnya juga genggam. Kan orang itu nggak ada, Pak. Makanya saya bela ke sini untuk saya ini diskusi. ini Pak, ini 2 tahun terapi Rumah terus sakit Pak. pakai sinar itu. Sudah disetrum. Sinar sama strom itu. Sudah. Nah, iya, cuma gitu saya. Nanti kita bahas itu. Itu namanya preliminary. Preliminary itu pendahuluan. Iya, tapi tidak ada penengah sama akhir. Atas Begitu terus, Bu. mau Iya, betul. kita tadi saya membuka terus terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan ke sini. Itu preliminary itu, pendahuluan. Kira-kira apa materi yang Ibu peroleh dari itu tadi? Tentang hemiparesis. Dari pendahuluan yang saya sampaikan tadi. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir ke sini. Terima kasih sudah memfasilitasi. Saya sampaikan Ya, belum ada. belum ada. Jadi itu pendahuluan untuk mengkondisikan supaya stroker siap untuk dilatih. Siap untuk dilatih. Jadi bukan latihan itu. Dari rumah sakit itu. Iya. Nah, Iya. ini ilmunya begitu. Jadi Iya. itu ada infrared atau yang lain-lain tadi. Infrared Itu itu, adalah sama strom itu. preliminary atau pendahuluan. Saya sudah lakukan. Betul. Jadi setelah saya berikan akupuntur plus tak pasangi kabel Jarum. strom masih harus, saya biasanya menggunakan
bukan pakai elektrode, pakai jarum. Karena saya akupunktur juga. Terus kasih arus, selesai, cabut, kasih inframerah, selesai, nah Pak, baru sekarang mulai latihan ya. Baru kita mulai terapi ya. Nah itu, apa makna dari kalimat itu Pak? Sekarang kita mulai terapi intinya ya Pak ya. Berarti tadi itu preliminary. Yang saya kalau mau memberikan inframerah, kemudian elektrik stimulasi selama berapa tahun? Tahun muncul ya Mas. Mau berapa tahun? Nggak ada, ini saya nggak ada, iya, Sama nggak kayak tahu gini. nggak aneh gitu loh. Ya itu perlu karena pengkondisian juga penting Pak. Adik-adik kelas 1 SD, saya Bu Guru, saya Pak Guru, nama saya ini. Itu preliminary. Penting itu. Tapi belum ada materi yang masuk. Belum ada materi yang masuk. Nah, setelah itu baru mestinya terapi latihan. Kalau kami terapi latihan sebelum saya mulai, kita berikan dulu ini pertemuan pertama paling lama. Biasanya kami jadwalkan jadi tidak pakai istilah praktek jam berapa jam rendah. Jadwal jam 1 tes mulai selesai jam 2.30. Mau datang jam 2 silakan, tapi jam 2.30 stop. Karena 2.30 pasien berikutnya masuk. Kurang 5 menit baru datang silakan, tapi jam 2.30 stop. Kalau dapat 10 menit silahkan, pokoknya selesai. Karena nanti itu masuk, keluar, ganti pasien berikutnya. Karena ini yang akan kita berikan, nggak bisa kalau masal harus ada komunikasi begini Bu. Terus menulisnya Pak Arif, Nih, karena ini tadi kan terlanjur ya, apa yang harus kita lakukan? kita lanjutkan dulu, nanti akan terjawab, nanti step by step. Oh iya ya, sekarang ora sabar. Nah, betul Pak, betul Pak. Saya pengen mari Pak ya. Iya. Jadi tadi itu, ini yang saya sampaikan tadi akan tetap berlaku. Panjenengan ya tetap harus memahami ini. Jadi jangan berkecamuk di sini pertanyaan berseliweran di sini udah siap saya mau nanya ini. Jangan, karena yang saya sampaikan ini adalah yang Bapak Ibu butuhkan. Saya yakin ini Bapak Ibu butuhkan. Jadi tenang saja, nanti pada akhirnya juga sampai situ. Kalau nanti saya menjawab pertanyaan yang tidak urut, nanti materi kita sampaikan 1, 10, 12, 13, 4, 5 gitu. Jadi nggak karuan nanti. Ya Pak, kalau lajengan ya. Matur Pak, memang saya sudah diingatkan, terima kasih. Tapi itu prinsip latihannya, jadi kayak tadi itu ya tetap berlaku kan jenengan. Itu kalau sudah contohnya tadi ini, karena pola spastiknya ke sana, ya jangan dilatih begini ya, itu sebetulnya sudah masuk itu. Iya. Nambahin. Jenengan membutuhkan informasi itu Pak. Iya. Betul, jadi ini tadi pola spastiknya ke sana. Berarti jangan latihan putar Pak ke dalam Pak. Nah, jangan gitu, harus perbanyak. Misalnya pakai Keluarnya. ya, lebih banyak pintu gagang juga ada. Nah, drag itu. Nah, ada yang Gredel. ada apa? Gredel. Gagang juga. Ada yang begini ya, jadi lebih banyak putar keluar. Nanti ditutup. Dan ini sekarang berapa? Putar ke dalam, pulang, putar keluar gitu. Bela dikeroyokkan. Itu ada alatnya khusus. Tapi saya biasanya menganjurkan menggunakan peralatan seadanya yang ada di rumah kita sendiri. Nah gitu. Saya contohnya di YouTube itu saya contohkan pakai paralon, pakai karet. Nah karet itu kalau beli kan harus untuk olahraga. Tumbas itu apa? Tambal ban yang sakit. Untuk ya Mbak, ya diukur. Itu. Iya kan bisa. Nah, artinya ya ini untuk tangan. Jadi kalau nanti misalnya contoh kan prinsipnya sudah tahu sekarang. Coba dorong tangan saya Pak ke atas Pak, dorong. Nah, ini kan lebih utama daripada tarik Pak tangan saya Pak. Kenapa? Mendekat. Ini prinsip latihan. Ke dalam Pak, mepet Pak, tekuk mepet, buka, mepet Pak, mepet. Jangan yang begini yang cukup banyak, tapi yang buka Pak. Ya. Itu prinsip latihan ini. Kemudian ini contohnya. Pola spastik sama. Lawannya berarti sana. Jangan diperbanyak. Ya, masuk Pak, tarik, bukan gini. Nah, masuk Pak, masuk. Jangan diperbanyak yang ini, tapi perbanyak yang Keluar. buka. Nah, itu kan prinsip itu. Jadi nanti tidak perlu
Jadi bapak ibu bisa improvisasi. Kalau ada ini ada kerekan, kerekannya kita tarik begini, oh berarti harusnya dorong. Kalau misalnya mau ditarik ke sana secara pasif itu adalah maksudnya latihan pasif, ditarik oleh tangan yang sehat, naik kaki nggak apa-apa. Tapi kalau yang lemah narik itu kan sama dengan memprovokasi supaya nempel. Ada tarikan dari depan kita tarik begini, itu memprovokasi supaya tambah nempel. Harusnya tariknya di sini, kita dorong ke depan, talinya di belakang. Nah gitu harusnya. Karena prinsipnya apa? Menjauh, jangan mendekat. Menjauh, jangan mendekat. Itu untuk tangan. Nah, kalau tadi dari ujung, jangan kiri tapi sana. Ada banyak alat yang bisa digunakan. Sering saya contohkan di Facebook itu pakai extensor jari. Kalau belum bisa lakukan ditelusuri pergelangan dulu, tidak bisa telusuri ke atasnya. Itu nggak bisa sana. Kalau tidak bisa ini masih lemes. Iya Pak, itu Pak. Core, otot core. Artinya apa? Tempat melekatnya otot-otot bahu, tempat melekatnya otot jari itu ada di sekitar elbow. Ini di sana, origonya apa perlekatannya. Dengan penggerak ini, flexor extensor ini, tekuk lurus ini, penggeraknya letak di sana. Nah, otot di sana, penggerak bahu ini, melekatnya di dada, melekatnya di tulang belakang. Artinya apa? Otot tulang belakang sebagai base. Itu kita sebut core muscle. Core muscle itu harus berkuat. Jadi kalau masih duduk aja masih Iya. begini, Ini Pak, ini sering gitu Pak. terus langsung latihan jalan, itu nanti yang jauh. Bapak ibu sama dengan langsung masuk SMP. Belajar sinus, kosinus, tangan, nanti tangannya pembagian belum bisa. Harusnya pembagian dulu. Nah, belum bisa pembagian, terus langsung sana nggak bisa. Jadi orang tidak akan mampu memahami pembagian sebelum tahu perkalian. Orang tidak akan tahu perkalian kalau tidak memahami penggunaannya. Jadi harus terstruktur. Gitu. Jadi ini yang paling banyak terjadi tanpa latihan core, memperkuat core, langsung bergerak, nanti jalan. Padahal kok semakin ingin jauh, semakin sering itu dilatih dengan pola yang salah, itu sama dengan kita mempatenkan pola itu. Dibikin Terlalu paten. ambisi pengen nang mari Pak. Tapi kan justru malah di mana itu dan seakan-akan gini, kita melukis dengan pola yang salah, gambar salah, terus merusak kangelan itu Pak. Kita menghapusnya sulit. Jadi nanti kembali kita ke latihan core dulu, latihan dasar. Tidak ada kata telat. Meskipun memang kalau untuk pulih sempurna ya sudah terlambat. Tapi kalau untuk tidak ada perkembangan itu juga salah. Kalau kita kembali tetap akan ada perkembangan. Tidak ada kata terlambat untuk perbaikan. Meskipun ada yang mengatakan terlambat untuk neuroplastisitas, konsepnya gitu. Tetap akan ada perbaikan. Cuma tiap orang beda. Jangan disamakan. Dan saya waktu di grup mengajukan untuk evaluasi itu bulanan supaya tidak tiap hari share pola jalan. Itu yang saya nanti malah masa aja yang kan semua orang kan larinya nggak sama, start der bareng melayu, yang satunya baru 100 meter lainnya sudah sampai finish, yang mesaknya yang kok iso ngono ya, nah kasihan yang belakang. Jadi sekedar untuk evaluasi saja. Jadi kalau ada yang share tiap waktu di Facebook ya nggak semua saya terima, tidak semua saya posting karena evaluasi itu seperlunya. Nah ini demikian Bu. Spastik dengan kontraktur bedanya, kontraktur itu ototnya memendek, bukan berkontraksi lagi, memang memendek. Dalam keadaan tidur pun juga sudah keras. Kalau spastik keras ini, tapi begitu tidur, itu masih spastik. Oh udah Bapak Ibu sare kok
putrane utawi garwane kok ngeten iki diluruskan dijejak kok mboten saged. Niku kontraktor namanya. Pola kontraktor arahnya searah dengan spastik. Nah, biasanya pola spastik itu adalah gerakan yang biasa dilakukan oleh yang bersangkutan selama masih aktivitas normal. Jadi kalau bisa yang biasa forehand, ya, harus dirubah backhand. Karena forehand itu mendekat, harusnya buka. Nah, jadinya hanya perbedaan saja, perbedaan. Jadi stroker dipaksa untuk merubah pola kebiasaan. Karena kalau dibiasakan ke arah pola spastik nanti mendukung untuk kontraktor. Untuk spastisan makin menguat. Itu dilakukan semua stroker, Mas? Iya, iya. Hampir semua. Nah, Hampir saya tanya semua. dulu. Yes, betul, hampir semua. Karena ada stroker yang polanya tidak begitu. Jadi variasinya yang saya jenengan hampir sekian. Ada yang cuma ini ya Pak, ini biasa tidak ada apa-apa. Ada yang hanya di sini. Ada yang semua plastik. Ada yang Bumirna ada di sini. Bumirna. Diputus. Putus ya? Putus. Bumirna itu variasi. Campuran antara spastik dengan flaccid. Karena serangannya 3 kali. Karena dan kiri, jadi beda. Kanan kiri kan beda. Itu ya memang kompleks sekali. Kita tidak bisa terus jauhnya. Pokoknya melu kalau nggak bisa. Kalau saya itu penanganannya gimana, Pak? Kalau terus panjenengan sudah istilahnya kan maintenance, pemeliharaan, maintenance. Kan ini kaki-kaki masih berat. Nah, tapi saya jalan biasa. Iya. Jadi saya bisa lakukan apa? Kalau saya bisa. Kalau maintenance, saya ada yang versi tarik bedoyo sendiri. Menari masa dalam 9 itu belajar PNF di Belanda, banyak saya nggak tahu ya. Jadi polanya itu kan PNF menjauh. Kita kan coba kita berada di sana, sini. Nah, mengirim betul sini ya. Itu menjauh kan jalannya? Menjauh, prinsipnya menjauh, membuka, lurus. Udah belum? Nah, saya kira begitu dulu untuk Jadi, jam berapa ya? setengah 6. Kuat. Sudah masuk itu apa masih perlu kita lanjutkan? Yang kaki belum? Monggo kaki. Yang kaki kalian? Oke, monggo. Jadi tadi yang sebelah sini Iya. boleh keluar. Wah, enak turu ya. Nah, panah kan Ya, guling. Jadi pola kontraktor, pola spastik di kaki juga ada. Dan spesifik juga khas sekali. Yang sama dulu, yang sama. Jadi ini lebih universal. Kalau tangan tadi kan ada yang begitu, ada yang begini, ya kan, ada yang kalau tadi polanya sama. Jadi di sana di panggul itu mengalami kelemahan otot panggul, terutama otot panggul yang mengarahkan untuk rotasi ke dalam atau endorotasi. Ini endorotasi, ini exo atau keluar. Mau pipis apa mau Otot yang sholat? menggerakkan ke arah sana itu lemah, lebih lemah daripada otot yang menggerakkan keluar. Jadi akibatnya apa? Jambiro. Drop ke sana. Jadi kalau nanti misalnya, Jambiro. nah, coba lemas Pak, lemas, terus. Nah, kalau seandainya kita lepaskan begitu, ini jatuh, ini lebih jatuh lagi. Karena pola spastiknya, pola layuhnya, ya ini yang lebih lemah di sana. Dan spastiknya pun juga akan, yang saya Pak belum membuatkan ini, Udah apa-apa. sama. Sehingga nanti kalaupun bisa jalan, kalau ini tidak disegerakan penanganan awal, ya sama. Kayak saya sama Bu Nina itu. Kenapa tidak hanya Ora beda. ya, Dapat ini. ya ini kan kadar tonusnya beda-beda. Berbagai tonus otot tetap lain ya, tidak ada yang sama. Saya sampaikan tadi. Wah, kemudian
Spasi Belum berikutnya saya adalah kamar mandi Oke. rumah. Nah, kok kesana, tapi tidak semua ini hanya sebagian. Karena sebagian juga lututnya lurus ngunci, Iya, terekstensi. ngunci, iya, Nah, iya. tidak semua. Ini yang saya sebutkan yang universal aja, ini drop keluar. Salah satu bentuk spasi. Tonus yang lemah. Tonus otot. Nah, berikutnya ini saya lewati karena tidak dominan. Yang saya bahas yang sangat dominan hampir semua ya, mayoritas saja ya. Nah, berikutnya adalah drop ke arah sana. Namanya plantar fleksi atau jinjit. Itu berkali-kali saya nulis. Jangan latihan jinjit. Enggak usah latihan jinjit aja, nanti ya kan jinjit sendiri Pak. Kok enggak didukung ditambah-tambahin apa? Itu ada tukang akon jinjit ya ada itu. Oh banyak. Ada. Latihan jinjit ada. Kotor ngeyel ya Pak. Jinjit wae. Kon junjut. Ya dia manut Pak jadi. Ayo manut. Kira-kira kalau yang mengikuti itu pola spastiknya bukan jinjit atau minimal jinjitnya ya itu tidak masalah mungkin ya. Kalau yang sudah punya pola spastik begini, Pak jinjit ya, tadinya begini jalannya jadi jinjit, jadi malah keluar. Iya, mumpung berburu ini, ya. Jadi jinjit keluar, rotasi keluar, kemudian jinjit. Jadi lawannya jinjit adalah apa? Ya mestinya dilawan. Apa Pak? Didongakkan Pak. Mendongak sama. Ini Pak. Mendongak Pak. Mendongak. Nah, harusnya begitu. Kebalikan dari jinjit. Nanti ada teknik khusus tapi namanya PNF, tapi tidak saya praktekkan di sini karena saya khawatir ditiru. Ada yang seakan-akan jinjit, seakan-akan yang pernah di-share oleh Mas Iman ya salah ya. Mas Iman ya. Ya, Mas Pernah Iman. di-share, itu bagus tekniknya. Memang saya tidak share karena saya takut nanti terjadi kesalahpahaman. Dikira jinjit itu bukan jinjit. Jadi nanti prinsip dasar dulu saja yang perlu dipahami, pola spastik dan kelemahan otot. Ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang perlu ditanyakan atau yang Kalau muka gimana Mas? nah muka nanti Copot. ya. Copot. Juga nih Mas. Nah, jadi mirip seperti garis spasi, tapi kalau pas itu lain spasi ya. Nah, ya. Yang memang betul-betul lemah ya ada. Biasanya kalau sampai bertahun-tahun kok tidak muncul kontraktor, itu tipenya tipe Klasik. klasik. Males gitu ya. Supaya Takarannya. ada gerak sedikit-sedikit, Supaya ada gerak. ada Seperti jarum Prinsipnya jarum apa? udah ratusan kali. Nah, sama prinsipnya Sintrom juga sudah dilatih pada sendi yang paling pertama kali ada gerakan. Saya jari nggak ada gerakan ini, pergelangan nggak ada sama sekali. Ya naik ke sini, lengan nggak ada, ini nggak ada, ini tidak ada, ini juga tidak bisa sama sekali. Baru nanti kembali ke latihan core atau dasar. Yang core itu kan Sangat banyak Bapak Ibu duduk tanpa bersandar yang saya jejeri nggak apa-apa ya. Bapak Ibu duduk begini, yang ini menahan begini, tegak itu sangat kantor itu. Jadi jangan dianggap remeh latihan duduk. Ini bisa dilakukan kapan saja sambil dahar, disuapin sambil menenang pipi, tegak. Nah ini 1-2 menit sudah sampai lagi. Kan ada salahnya. Sambil nonton video lagi. Tegak, nggak ada sadaran loh. Tegak, napak sempurna, napak. Kuatnya berapa menit? Itu sudah tidak bisa, tidak kuat. Sadaran. Itu latihan core itu. Kemudian duduk berdiri. Sudah saya sempat share di Facebook ya. Duduk berdiri. Kalau tidak mampu yang pendek, ya agak tinggi. Tegak, paskan dulu. Berapa kali? Tidak usah berapa kali. Sak kesele. Malah justru tidak perlu berulang-ulang. Hanya pada waktu mau menuju ke kamar kecil. tapi kenapa Pak yang lemah itu ketika mau berdiri itu pasti nggak napak?
Ya, itu kan karena spastik tadi. Jadi yang Gini, apa itu jadi masih gini. apa kalau misalnya sudah berdiri itu ya saya Bu. Jadi yang ini tuh jadi hanya untuk pajangan. Gandul. Iya gandul Gandul, istilahnya. ya. Jadi gini Bu, Caranya gimana biar nafas? duduk tegak, ya. Iya. Jangan dibiasakan hasil, tapi proses. Biasanya apa? Targetnya ambil tisu. Yang penting tisunya input. Nah, aku sisa buat tisu dewe loh. Nah, padahal itu kan keliru. Harusnya prosesnya. Yang ini mas, ya dikasih Lepas gitu. tekanan. Kalau ini tidak bisa, setidaknya. Saya contohkan Iya, iya. apa adanya ya. Iya. Ditapakkan dulu. Iya. Jangan buru-buru. Ingat proses bukan Iya, hasil. iya. Jadi biarkan tekanannya sama. Kalau tidak bisa, belum kuat kalau sampean kok sehat kok nyontoni kena enggak, ini nyontohkan yang benar. Masuk contoh harus dengan cara yang salah kan nanti yang niru tambah salah lagi ya. Iya betul. Kan gitu ya. Ya di contoh kan gitu. Sampai nyontohkan udah bisa. Nah, ini kalau saya nyontohkan dengan cara yang salah kan nanti yang ikuti lebih salah lagi. Diingat jangan berdiri sebelum menapak semua dulu. Iya. Ya, kalau tidak bisa, tinggikan kursinya atau mundurkan dulu, baru berdiri. Biarkan sempurna berdiri tegak dulu, jangan begitu berdiri langsung mau jalan itu pasti oleng dan polanya keliru nanti. Oleh. Kembangkan. Saya terakhir tangan tadi yang sini, yang gini. Kalau kaki ya berarti Nah, goyang. kalau sambil jalan, goyangnya ini kan pasif ini Pak. Jangan gerakan pasif. Itu tidak membuahkan hasil, makanya lepas lagi. Kalau kaki, Kalau kaki tak bisa. goyang udah bisa. Dilakukan gerakan seng simpel saja, duduk berdiri. Goyang kaki. Nah, goyang kaki ini kan hanya pasif ini. Kaki nggak kuat. Tidak, kita core-nya. Jadi semua Kalau di core itu otot dan dekatnya badan ini Pak. Low. Iya. Ulah-ulah ya. Low. Kalau keris namanya otot. Kalau longsor itu apakah bisa pulih kembali? Karena kan lama digantung, terus dia kan akhirnya kan kayak Oh, iya. terus cuman ininya sudah Oke. longsor kayak MCZ Jadi ini untuk saya sampaikan ini untuk memperlambat ya, bukan mencegahnya saya ya, memperlambat. Kita hanya akan memperlambat terjadinya subluxasi apa namanya? longsor. Jadi Longsor. seperti Ya, oke, ya, itu kan bahasa kita apa? Turun ya, Iya, drop iya, ya, drop. iya. Apa tidak drop? Jadi kalau lenggah kasus dengan Pak, bisa enggak? Kata jenengan mending bisa enggak? Jadi tetap tadi prinsipnya ini garis tengah, jangan melintasi gini. Minimal di sini bila perlu. supaya tidak Tangganya nggak tinggi. Ya, Tangga tambah menjauh dari kaki. setidaknya kan sejajar, ya sejajar setidaknya. itu bisa pulih kembali kira-kira dengan cara seperti Oh, ini gitu. bisa Ya kalau Tidak bisa, hanya dengan Kalau muatan bisa. otot saja. Itu nggak bisa, Bu. Aplikasi seperti ini Pak, apakah Sembilan. bisa untuk menaikkan? kalau normal nggak. Ya, Untuk misalnya seperti ini kalau saya kan saya dorong seperti itu apakah Kalian ngeten ya, nggak apa-apa. Ayo. bahu turun itu karena apa? Kursinya enak tuh. Jadi ada istilahnya acetabulum ya, mangkok sendi. iya betul. Mangkok sendi itu apa yang dulu? Tolong Mas, posisikan Mas. Mbak Ita. Semarang. Semarang. Jangan dibatasi katanya. Sampai jam 12. Ya. Iya. Saya 10 Sisa sahur. Nggih.
Mungkin ada yang akan disampaikan lagi sama Pak Kasih Arif. pertama. Karena sudah waktunya maghrib kita Maghrib dulu aja, Pak. Kita break dulu. Iya. Kita Istirahat. sekitar Mah, 10 menit. atau dibantuin, apa. Mah. Nanti setelah Plastiknya maghrib, itu, mau kita ngasih lanjutkan plastiknya itu. lagi. Pak dokter dari Kuntur nggih. Oh nggih. Mungkin setelah maghrib Itu mah nganut aturan ditampoknya di sini. Video. mari ulang-ulang. Saya PR-nya yang saya tanya sama orangnya. Tidak saya tulis. Bu, Yang lagi di sini. Bu, ya, Bu aja. Jauh Ponorogo ke sini. Bos. Konsulat. Iya, Monggo Mas. silakan yang mau sholat maghrib dulu dipersilakan. Monggo. Kita stop dulu ya, sementara ya. Kita break sebentar. Kalau yang mau yang merabi hidangan dari Bu Dina, monggo. Kita break dulu, sholat dulu.